Shalom, apa kabar saudara sekalian? Harap anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Saudaraku, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan Mei tahun 2026 ini. Sudah 4 bulan berlalu, mari kita belajar mengucap syukur, menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Meskipun rasanya makin hari makin tidak mudah menjalani kehidupan ini, makin penuh dengan keraguan, mungkin kita buta dan juga kita gagal dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana beberapa dari kita pun seringkali kita merasa gelisah di dalam hidup ini. Saudaraku, selamat datang dan bergabung mendengarkan renungan ini. Akan subscribe channel YouTube ini, His Partner Ministry. Yang saya sampaikan setiap minggunya, jadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, pernahkah kita di dalam satu kondisi berkendara yang tiba-tiba tanpa GPS? Let's say, suatu area yang sangat tidak ada signal sama sekali. Kita rasanya tegang, berdebar-debar, gelisah. Kita bertanya-tanya, apakah saya ada di jalan yang benar atau tidak? Kadang-kadang GPS itu kita butuhkan untuk memberikan sebuah kepastian, bukan? Saya mau dari sekarang di tempat rumah saya, mau ke tempat A, berapa jaraknya, berapa jam sampai di sana, ada kendala apa di sana, saya perlu kepastian. Dan tak kala tiba-tiba tidak ada kepastian, kita rasanya jadinya bingung. Meskipun kita tahu jalan ke situ, tapi rasanya, wah nanti ada apa, resiko dan sebagainya. Dalam hidup ini pun saya rasa kita mungkin pernah bertanya atau sering bertanya, kemana sebenarnya hidup saya akan mengarah? Apakah semua yang saya perjuangkan ini menuju suatu tempat yang pasti? Kita pun dengan segala kegelisahan. 2000 tahun yang lalu ada percakapan yang terjadi di malam sebelum Yesus disalibkan. Yesus bersama dengan murid-murid sedang gelisah. Yesus baru saja berkata bahwa dia akan pergi dan Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Hati mereka begitu kacau sekali. Tengah-tengah kegelisahan itu, apa yang terjadi? Mari kita berdoa sebelum kita renungkan lebih lanjut renungan ini. Dalam surga kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah Tuhan yang kau berikan kepada kami. Kami memasuki minggu yang pertama di bulan Mei ini. Anugerah Tuhan besar bagi hidup kami. Ajar kami mengucap syukur buat segala hal, susah, senang, apapun yang kami alami. Berkatilah renungan ini ya Tuhan, kita yang boleh menjawab segala kegelisahan kami dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, latar belakangnya adalah kita melihat ada murid-murid yang sedang krisis sekali dalam Yohanes 13, ayat 33, 36, saya bacakan. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Yang pun aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Lanjutkan ayat 37-38. Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan engkau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ember kokok, kau telah menyangkal aku 3 kali. Bayangkan suasana hati mereka. Dalam pertemuan itu kejadian terjadi setelah perjamuan akhir. Yesus membasuh kaki murid-murid, kemudian Yudas pergi, lalu ada percakapan ini, saudara. Mereka pasti bingung sekali. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Pahlawan mereka akan pergi, dan pemimpin mereka itu akan menyangkal Yesus, diprediksi akan jatuh, saudara. Dunia terasa runtuh, tidak ada lagi pegangan dalam hidup mereka. Tengah-tengah kegalauan seperti itu, kegelisahan seperti itu, Yesus memberikan respon dengan menghibur, bukan dia marah. Dalam Yohanes 14 yang pertama dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus tidak memarahi Petrus atas penyangkalan yang akan datang, dia malah menguatkan semua murid. Yesus tahu kegagalan kita sebelumnya, tapi dia tetap memilih untuk menghibur dan memberikan kita kepastian. Katakan di situ, itu adalah jalan yang pasti. Ayat 2 sampai yang keempat, pasal 14. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ketika demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Terus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara. Pesan pentingnya adalah gini, Yesus pergi. Kepergian Yesus itu bukanlah akhir. Dia pergi untuk menyiapkan rumah bagi kita. Kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Semua bertujuan untuk membawa kita
kepada Bapa. Puji Tuhan, saudara. Hidup ini bukan perjalanan yang tanpa tujuan. Ada rumah yang disediakan khusus untuk Anda dan saya. Dan Yesus sendiri pergi mengurus persiapan itu. Yesus berkata, kamu tahu jalan ke tempat aku tuju. Thomas menjawab, kami tidak tahu. Betul sekali, saudara. Yang kedua, kita lihat begini. Ayat yang ke-6. Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah inti dari seluruh perikop ini, saudara. Yesus tidak berkata, aku akan menunjukkan jalan. Atau, aku akan mengajarkan kebenaran. Atau, aku memberi hidup. Tapi dia berkata, aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran. Aku adalah hidup. Saudara, jalan di sini bukan sekedar petunjuk arah, tapi jalan itu sendiri. Di zaman Yesus, ungkapan jalan itu dipakai untuk menyebut kekristenan pertama, kekristenan mula-mula. Jadi Kristen bukan sekedar mengikuti aturan, tetapi mengikuti pribadi Yesus sendiri. Kebenaran, saudara, bukan sekedar fakta yang benar, tapi satu realitas yang paling tinggi di dunia yang penuh dengan kebohongan, kepalsuan, kebenaran yang relatif. Yesus adalah kebenaran yang tidak berubah. Hidup bukan sekedar bernapas, tapi hidup yang sejati, kekal, dan berkelimpahan. Kenapa? Yesus ayat 10 bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan. Terus semua agama besar mengajarkan jalan menuju kebenaran dan hidup. Hanya Yesus berkata, akulah jalan. Dia bukan berkata, aku tahu jalan, tapi dia berkata, akulah jalan itu sendiri. Lalu tidak ada jalan lain kepada Bapa selain melalui Yesus Kristus. Dikatakan dengan jelas 14 ayat 6 tadi. Ini kalimat yang eksklusif sekali yang mengajarkan bahwa semua dalam zaman ini orang-orang bilang semua agama sama, tapi Yesus bilang dengan tegas sendiri secara khusus berkata, tidak ada seorang pun. Ini bukan kesombongan agama, saudara. Tapi ini soal realitas. Jika seorang tenggelam, kemudian Anda mencoba melemparkan satu-satunya tali yang menyelamatkan orang itu, tidak berarti Anda sombong, bukan? Anda hanya mengatakan kebenaran. Yesus adalah satu-satunya tali yang menjangkau antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Ini yang memberikan kita kepastian, bukan keraguan. Waktu Anda bertanya, apakah saya diselamatkan? Jawabannya bukan, saya harap begitu, tetapi saya percaya kepada Yesus, maka saya ada di jalan yang benar. Luar biasa sekali. Puji Tuhan, saudara. Yang berikutnya sudah kita renungkan begini. Dikatakan mengenal Yesus, mengenal Bapa. Seperti apa? Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, di dalam 14 ayat yang ke-8. Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Permintaan Filipus terdengar saleh. Dia ingin melihat Allah secara langsung. Yesus menjawab dengan sedikit heran. 14 ayat yang ke-9. Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Karena siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus adalah Bapa yang kelihatan, saudara. Bapa yang kelihatan. Saudara, pasal 14, 9-11, tadi sudah saya sampaikan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Yesus berkata dengan jelas, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Sebuah pesan teologis yang sangat dalam. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia adalah Bapa, tapi dia berkata bahwa ia gambar Bapa yang sempurna. Jika Anda ingin tahu bagaimana Allah, lihatlah Yesus. Yesus mengasihi, Yesus menyembuhkan, Yesus mengampuni, Yesus menangis, Yesus mengorbankan dirinya. Itulah Allah. Jadi kita tidak perlu lagi bertanya-tanya bagaimana wajah Allah, apakah Allah itu benar-benar baik. Lihatlah Yesus di kayu salib. Lihatlah Yesus yang bangkit. Itulah Bapa yang ingin Anda kenal. Dan yang lebih luar biasa, ayat 12-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Aku pergi kepada Bapa. Siapa yang akan meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus berkata,
Siapa yang percaya kepadaku, ia lakukan pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Saudara, apakah kita lebih hebat dari Yesus? Tentu tidak. Yesus pergi kepada Bapa, pekerjaannya dilanjutkan dan diperluas melalui murid-muridnya di seluruh dunia dan sepanjang zaman. Termasuk dalam masa sekarang, di tengah-tengah hidupmu dan hidupku. Kita akan melanjutkan pekerjaan yang Yesus lakukan. Anda dipanggil melanjutkan pekerjaan Yesus. Bukan dengan kuasa Anda sendiri, dengan kuasa doa. Meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku, di tengah-tengah kegelisahan para murid pada waktu itu, Yesus tidak memberikan teori. Dia memberikan dirinya sendiri. Dia adalah jalan menuju ke Bapa, kebenaran yang tidak pernah berubah, dan hidup yang sejati. Mengenal Yesus, berarti mengenal Bapa. Apa 3 kebenaran yang bisa kita simpulkan dari renungan ini? Yang pertama, jangan gelisah. Hati Anda tidak perlu kacau, karena Yesus sendiri yang menyiapkan tempat bagi Anda di rumah Bapa. Jangan gelisah. Yang kedua, Yesus adalah satu-satunya jalan. Bukan sebuah kesombongan, ini sebuah kabar baik. Anda tidak perlu bingung memilih jalan. Sudah ada jalan oleh pribadi yang sangat mengasihi Anda. Yang ketiga, Anda sudah melihat Bapa jika Anda melihat Yesus. Dengan mencari wajah Allah di tempat lain, lihat Yesus di dalam firman, dalam doa, dalam perjumpaan pribadi dengannya. Mungkin hari-hari ini hati Anda sedang gelisah tentang masa depan, tentang keselamatan, tentang apakah hidup Anda berarti. Yesus berkata kepada Anda hari ini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ia adalah jalan pulang yang pasti. Syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Tengah-tengah kegelisahan hidup kami yang tidak menentu ini ya Tuhan. Seolah-olah kami kehilangan arah. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menegaskan dengan tegas. Bagaimana Yesus Kristus sendiri menunjukkan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Memberikan sebuah hiburan yang sangat kuat, kami tidak perlu gelisah, berserah, bersandar hanya kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Yang karena doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.